Oke Bang, silakan. Ini ada Kita, tema Abang, ya, masuk. Bang Suma ya, izin ya, Siap. beta Ya, menaruh hormat ya. Beta tidak terlalu apa ya terkait dengan kata-kata ya. Tapi begini ya, Bang Suma, bagaimanapun juga cerita tentang beberapa dalam Quran, apa semua kan ada kaitan juga dengan apa ya kitab tanah orang Yahudi dan kitab perjanjian baru. Dan kalau tema ini beta rasa agak bagaimana begitulah. Itu kan kalau perkataan Alkitabiah juga saya sudah sering diskusi ulang balik termasuk dengan Bang semua juga ya bahwa sebelum Quran ada kan pernyataan tentang Alkitabiahnya sudah ada juga ya. Jadi bahkan beberapa hal kan penjelasan kan tidak lari jauh juga apa beberapa nabi ya Bang Suma kan terkait dengan ya, Alkitab juga ya. Jadi saya berpikir begini Bang Suma, temanya tidak menarik banget loh, tapi luar biasa lah. Tapi itu menjadi kita berpikir kritis tentang ini. Oke, saya pikir Bang Suma lebih tahu. Oke, silakan Bang Suma. Hormat. iya Bang, iya Bang. Leslie, betul Leslie ya. Ya, Iya, ini iya aku Bang Lesti, tahu, tahu ya tuh. hormat abangku. Siap. Jadi gimana ini? Terkait, Eh jadi begini Bang Suma ya, terkait ini kata Alkitab memang sering jadi perdebatan ya. iya, Saya berpikir ya, kalau di Arab Saudi sebelum kan ada Nasrani, ada Yahudi, maka sebelumnya kan pasti sudah ada penyebutan tentang dalam bahasa Arab ya. Saya berpikir begitu ya, izin ya Bang Suma ya. Bahkan saya waktu itu diperdebatkan ditanya sebenarnya, oh silakan lah pengajuan dari MUI atau dari NU atau dari mana, silakan perdebatan seperti apa ya. Tapi intinya begini ya, saya pikir ceritanya kan tidak terlalu beda jauh ya tentang apa yang dituliskan dalam Alkitab, Bible kita ya, dengan apa yang dituliskan dalam Quran. Tidak terlalu ada hal yang mendasar. Memang ada hal yang apa ya secara ada ini, tapi yang penting bahwa cerita ini kan tidak berbeda jauh ya dalam apa yang diceritakan dalam Alkitab ya. Dan penggunaan kata ya, izin ya Bang Suma ya, penggunaan kata ini kan itu kan masalah kosakata saja ya. Tapi material substansi tentang Bible atau Alkitab, saya pikir tidak ada hal yang menyesalkan begitu. Coba kalau Bang Sunam menjelasnya ke mana coba? jadi gini Bang. Ya, Kalau kita ya, berbicara terkait dengan bahasa, makna ya, bentuk kata dalam bahasa Arab itu sangat mempengaruhi makna konseptual. Jadi bukan hanya oke, sekedar suara, bukan hanya ya, sekedar uh, bunyi, tetapi ketika penggunaan kata bahasa Arab itu sudah memiliki disiplin ilmu. Jadi saya bukan sentimen iman, bukan sentimen karena Kristen Islam, bukan. Saya menjelaskan ini ya, karena ini adalah disiplin ilmu baku, ilmu ilmiah dalam bahasa Arab. Ketika kita berbicara ya, mengenai kata Alkitab, berarti kita berbicara tentang satu buku. Karena kata Alkitab ini dalam tata bahasa Arab, nahwu sorab itu bentuk isim mufrad, tunggal. Jadi kata Alkitab ditujukan kepada penamaan sebuah buku yang tunggal, bukan kumpulan buku-buku. Kalau kumpulan buku-buku jatuhnya Al-Kutub. Nah, sedangkan kitabnya saudara kami Kristen ini bukan satu buku, tapi kumpulan buku-buku. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita berbicara mengenai Al-Quran, Al-Quran disebut Alkitab, kenapa? Karena antara Al-Quran dan Alkitab sama-sama adalah isim mufrad, sama-sama bentuk tunggal. Al-Quran tunggal, Alkitab tunggal. Merujuk kepada satu kitab yang memiliki satu sumber wahyu yang sama dan kemudian satu otoritas ilahi yang sama. Nah, berbeda dengan Bible.
Bible itu banyak. Ada Lukas, Markus, Matius yang tidak bisa disebut Alkitab. Karena itu kumpulan buku-buku. Kalau dipaksakan untuk dinamakan dengan gelar Arab, maka harusnya dia disebut Al-Kutub, bukan Alkitab. Seperti itu, saudaraku. Jadi, ya, penggunaan kata Alkitab untuk Bible itu nggak cocok. Seperti itu, silakan. Oke, jadi begini ya, Bang Somad. Kan diskusi tentang penggunaan kata Alkitab sudah sering ulang-balik ya. Bahkan saya juga di saudara muslim yang lain ya, silakan protes lah. Tetapi kalau tidak salah ya, penggunaan kata Alkitab ini kan sudah dimulai sebelum baginda Nabi Muhammad membawa keislaman ya. Terus yang berikut ya, Bang semua sendiri bilang ya tadi, yang paling utama bahwa kalau saya lebih condong kepada perkataan saya, tapi material dari Alkitabiah ya, atau Bibel ya, kalau saya lebih sebut Bibel ya, oke. Apa material banget tuh, karena terkait dengan tema ini kan saya berpikir, kalau itu saja sudah dinyatakan sesat, apalagi dengan penjelasan dengan penjelasan Kenapa Al-Quran disebut Alkitab? Karena merujuk kepada masing-masing satu kitab. Merujuk kepada satu kitab, sama-sama kemudian menggunakan isim mufrad dalam bahasa, kaidah bahasa Arab. Apa itu? Tunggal. Jadi Alkitab itu tunggal, bukan banyak buku-buku atau banyak kitab-kitab. Meskipun di dalamnya menceritakan tentang Nabi Musa, nabi-nabi yang terdahulu, tapi oleh karena dia berasal dari buku-buku yang banyak digabungkan menjadi satu buku, maka dia tidak bisa disebut Alkitab. Dia memang cocok untuk Al-Kutub. Seperti itu, Bang. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, maaf nih, buku-buku yang diimani oleh saudara kami Kristen, itu bukan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dari orang-orang yang mereka sebut Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Jadi memang nggak layak disebut Alkitab. Tapi kalau mau dikatakan Biblos, buku suci, firman Tuhan, silakan. Tapi khusus Alkitab itu tidak bisa. Kalau menggunakan kaidah bahasa Arab dan juga menggunakan sumber daripada Alkitab itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, Abang. Silakan. Oke, beta setuju banget Bang Sumaya. Beta itu pemikiran kritis ya. Beta setuju banget loh. Poinnya begini ya, Bang Suma harus realis bahwa ketika baginda Nabi Muhammad kan ada orang Yahudi ya, istri juga ada yang Yahudi, ada Nasrani dan ada beberapa sebelumnya ya. Jadi saya pikir ada hal yang sebenarnya penggunaan kata saja, tapi yang penting beta mau Bang semua artinya harus jujur lah bahwa material tentang
Bible kita atau Alkitab itu kan menjelaskan juga kait mengenai dengan Quran ya. Karena beberapa nabi sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad, termasuk dalam perjanjian baru juga ya. Jadi kalau tema seperti ini benar susah ya. Pengenalan Alkitab, kata Alkitab bisa dikoreksi silakan. Tapi material kitab ini Bang Suma izin bahwa substansinya kita tidak beda jauh lah. Sama saja kita agak sedikit berbeda. Yang satu tauhid kepada Allah itu sendiri, kita kan Tritunggal ya, saya kan Kristen Protestan ya. Tapi saya berpikir ekstra bahwa tema ini dan sampai orang menerjemahkan bahwa Alkitab itu menyesatkan loh. Itu berarti fatal juga bagi Quran loh. Gitu ya, penjelasan tentang Nabi ya. Kita selisih 700 tahun ya dari kekristenan Protestan atau Katolik ya. Kemudian dalam kaitan dengan Yahudi lebih jauh lagi, ribuan tahun loh. Begitu, Bang Suma. Ada nabi-nabi yang kan selisihnya ribuan tahun dong. Begitu, jadi mungkin temanya dikoreksi aja, penggunaan kata Alkitab seperti apa begitu. Substansinya tentang material dalam Alkitab atau Bible kita ya, saya pikir tidak menjelaskan tentang nabi-nabi sebelumnya sampai dengan Nabi Isa juga kan dalam Quran ada kan. Tetapi kita jangan membawa tema untuk apa ya, ini kalau kita baca ini kan orang-orang begini ya, ini kan menyesatkan begitu loh. Tapi substansi dari firman Tuhan ini kan tetap ada. Bang semua juga pasti akui lah. Hormat. Iya bang, iya bang. Yap ya. Oke. Ya, oke. Bang Suma, beta mau tanya ya. Beta mau tanya begini ya. Saya ada satu hal yang menjadi pertanyaan luar biasa ya. Dalam surah Al-Maidah ya, ayat 46 ya, kalau nggak salah ya, bahwa Allah kasih Injil kepada Isa ya, itu dalamnya ada petunjuk dan nur, cahaya, dan harus bertakwa loh. Terus dalam kaitan dengan surah Ali Imran 55, pengikut Isa itu diunggulkan sampai hari kiamat. Bagaimana Bang semua menjelaskan itu? Coba, makasih. Ya, baik. Jadi di dalam Al-Quran yang Anda bawa, Al-Maidah ayat 55, itu tidak berfokus hanya kepada penamaan bahwasanya pengikutnya itu sampai hari kiamat kemudian derajatnya diunggulkan, melainkan harus dipahami bahwa pengikut Nabi Isa alaihissalam itu adalah mereka yang tidak pernah diajarkan bahwasanya Nabi Isa itu mati disalib, nggak ada. Makanya diterangkan di awal ayat itu kan jelas bunyinya tuh, Isqalallah ya Isa bin Maryam Isqalallah ya Isa inni mutawaffik warafi'uka ilayya wa mutakhiruka minal ladina kafaru. Kan begitu. Jadi yang harus diimani pertama kali adalah bahwa peringatan Allah kepada manusia bahwa Nabi Isa alaihissalam diseru oleh Allah, wahai Isa, sesungguhnya aku telah mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku. Berarti tidak ada penyaliban terjadi pada dirinya. Mensucikan engkau dari orang-orang kufur. Artinya membersihkan Nabi Isa dari tangan-tangan orang jahat yang berniat untuk membunuh dan menyalibkan. Lalu orang yang percaya Nabi Isa itu diangkat, Nabi Isa itu diambil ke langit, tidak mengalami penyaliban, itu diunggulkan sampai hari kiamat. Diunggulkan sampai hari kiamat.
daripada orang-orang yang mengimani kalau Nabi Isa itu disalib. Lebih unggul yang memahami Nabi Isa diangkat daripada yang memahami Nabi Isa disalibkan. Nah, itu maksud ayat itu, Bang. Itu maksudnya ayat itu. Bukan berarti silakan. Ini dia. Jadi Bang Suma ya, kalau membaca surah An-Nisa 157 itu kan diserupain ya. Eksplisitnya kan tidak ada. Ya. Terus yang berikut ya, dalam surah Maryam 33 ya, itu kan dilahirkan, mati dan dibangkitkan ya. Karena eksplisit menjelaskannya tidak ada. Jadi karena apa ya, eksplisitnya tidak ada menjadi tafsiran liar ya, Bang Suma, izin ya. Jadi kata-kata penyelipan atau diserupain juga orangnya siapa kan eksplisitnya tidak ada. Dalam surah An-Nisa 157 kan diserupain aja, gak ada orangnya disebutkan. Kemudian dalam surah Maryam 33 itu kan dilahirkan, mati dan dibangkitkan, tapi proses penyelipannya tidak dikasih tahu, eksplisitnya tidak ada. Tapi sorry masalah lah. Sorry masalah, tapi yang paling utama bahwa dia Isa itu dilahirkan, mati dan dibangkitkan loh. Pada dasarnya material keimanan seperti itu ya. Silakan mau apa eksplisitnya, mau terjemahan liar ya silakan. Oke, tidak masalah lah. Yang berikut bahwa begini, Bang Suma izin ya, bahwa dari seluruh nabi yang menjanjikan keselamatan siapa? Oke, baik. Coba Bang Suma jelaskan kepada saya. Oke, baik. Ya kan? Saya jawab 3 poin. Yang pertama Ya. terkait dengan Al-Quran surah Maryam. 33. Itu Nabi Isa di situ berdoa di saat dia bayi, dia menerangkan, diberkati aku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, pada saat aku dibangkitkan. Itu tidak berbicara salib. Itu adalah Tidak proses betul. yang berbicara tentang proses kehidupan dia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, yaitu lahir, setelah lahir dimatikan, setelah dimatikan nanti akan dibangkitkan kembali. Bukan bicara mengenai penyaliban di sana. Kemudian ketika berbicara Al-Quran surah An-Nisa ayat 157, wa qatalu wa masalabu walakin syubbiha lahum. Ini harus dipahami nih. Walakin syubbiha lahum, melainkan diserupakan bagi mereka. Bagi mereka siapa? Bagi Bani Israel, bagi yang menyalib Nabi Isa. Apa buktinya diserupakan bagi mereka? Buktinya orang yang menyalib Nabi Isa itu mengajarkan kepada pengikut mereka bahwa yang mereka salib itu Nabi Isa. Sehingga mereka mendirikan sekte baru di luar Yudaism, lahirlah agama Anda. Agama Anda ini berasal dari orang-orang yang diserupakan bagi mereka dengan Nabi Isa alaihissalam. Maka saudara Kristen ketika bertanya siapa yang diserupakan dengan Nabi Isa, kami dengan mudah menjawab, yang diserupakan dengan Nabi Isa itulah yang kalian sembah, yang bernama Yesus. Yang kalian anggap itu adalah Yesus, yang kalian anggap itu Nabi Isa. Jadi siapa yang menyerupai Nabi Isa oleh Allah diserupakan dengan siapa? Diserupakan dengan dia yang disembah oleh orang Kristen hari ini. Saudara kami menyebutnya Yesus. Itu Nabi Isa diangkat, yang menggantikannya Yesus. Kemudian yang ketiga, terkait apakah Nabi Muhammad itu menyelamatkan. Nabi Muhammad jelas menyelamatkan. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nabi Muhammad diperintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada manusia, barang siapa yang ingin dosa-dosanya ditebus, dihapus, diampuni, barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah, disayangi oleh pencipta langit dan bumi sang pemilik surga, maka dia harus ikut kepada Nabi Muhammad. Maka dosa-dosanya akan dihapuskan dan dia akan dicintai dan disayangi oleh pencipta langit dan bumi. Itu jelas. Begitu juga dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15-16. Apabila mau selamat, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Amin, 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 Itu dalil. abangku. Amin, amin ya. Jadi terkait keselamatan memang material banget ya, Bang Suma ya. Ini dia, kita bersiara di dunia cuma sebentar aja ya. Ya, Tapi kata QS 1 ayat 6 ya, tentang jalan yang lurus ya. Terus penegasan termasuk ya pernah beta diskusi Bang Suma, penegasan di surah As-Sukuf ya, QS 43 ayat 61 ya. Isa adalah jalan lurus. Terus penegasan kembali di QS 48 ayat 2 ya, surah Al-Fat ya, bahwa Allah akan menunjukkan kepada baginda yang membuat jalan yang lurus. Dan bagaimana kaitan dengan surah As-Sukhruf itu, bahwa Isa itu jalan yang lurus? Coba Bang Suma. ya. Ini abangku. Jadi, Itu ada ya. ya, Hormat. jalan lurusnya itu adalah Nabi Isa nanti datang kedua kalinya ketika dia datang membawa tanda kiamat. Itu jalan lurus. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku Nabi Isa tapi tidak kiamat, itu bukan jalan lurus, itu jalan bengkok. Itu juga diterangkan oleh Yesus. Itu diterangkan oleh Yesus ketika ditanya oleh sahabat murid-muridnya, "Guru, apa tanda kedatanganmu? Apa tanda kedatanganmu?" Kata Yesus, "Tanda kedatanganku adalah aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan meratap, seluruh manusia akan melihat aku, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang." Itu tanda kedatanganku. Jadi kalau itulah jalan lurus itu, yaitu bahwa aku datang dengan membawa tanda hari kiamat. Jadi kalau ada yang datang ngaku-ngaku aku, tapi tidak ada tanda kiamat, jangan kau percaya. Kalau kau percaya berarti kamu jalan bengkok. Begini ya Bang Suma. Jadi begini, bagaimanapun juga bahwa perintah dalam Quran adalah firman Allah ya. Sepakat nggak? Sepakat ya? Ya. Oke, itu yang pertama. Ya, jalan yang lurus itu kan kata firman Allah dalam Quran tuh, gitu ya. Iya. Yang pertama ya. Yang berikut, bahwa untuk menghakimi dosa dan salah kita, Bang semua sepakat siapa? Allah atau Isa? Coba. Ya, baik. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu nanti akan dihakimi. Kenapa dihakimi? Karena separuh dari penduduk bumi menuhankan dirinya. Maka dia ditanya, "Wa isqalallah ya Isa anta qulta linnas takhizuni." Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini menuhankan engkau selain daripada aku? Nabi Isa mengatakan tidak. Sama seperti dalam Yohanes 12 nomor 44 sampai nomor 50. Aku tidak menghakimi. Yang menghakimi itu adalah firman yang Bapa sampaikan kepadaku dan aku sampaikan kepada Bani Israel. Itulah yang akan menjadi hakimnya kelak di akhir zaman. Makanya Nabi Isa mengatakan bahwa aku tidak pernah mengatakan itu. Aku mengajarkan apa yang engkau perintahkan. Aku hanya menjadi saksi kepada muridku pada saat aku ada di tengah-tengah mereka. Tapi setelah engkau angkat aku, kamulah yang mengetahui, kan engkau maha mengetahui hal-hal yang gaib. Kamu mengetahui apa yang ada pada diriku, tapi aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu, wahai Tuhanku, kata Nabi Isa. Nah, itulah yang disebut bahwasanya Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi menyampaikan kebenaran kepada kaumnya. Siapa yang menolak kebenaran itu berarti menolak Tuhan yang mengutus Nabi Isa. Siapa yang menerima ajaran Nabi Isa berarti sama halnya menerima ajaran yang telah mengutus Nabi Isa. Makanya Yesus mengatakan, barang siapa yang menerima aku, dia menerima dia yang telah mengutus aku. Siapa yang menolak aku, dia sama halnya menolak dia yang telah mengutus aku. Artinya bahwa yang akan menjadi hakim nanti tetap saja Allah, pencipta langit dan bumi. Nah, Nabi Isa sebagai patron, makanya dia ditanya, ini kenapa ada yang menyembahmu? Apakah yang mengajarkan? Oh bukan, aku tidak mengajarkan menyembahku. Nah, Yesus mengusir orang-orang yang bermujizat, menubuat, mengusir setan pakai namanya. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu di Matius 7 nomor 22 dan 23. Gitu Bang, silakan. Oke, abangku ya.
Jadi yang pertama, Bang Suma tetap menempatkan Allah yang menghakimi dunia ini ya, sepakat ya? Iya. Betul ya. Tapi kalau kata surat As-Zukhruf Qiyas 43 ayat 61 bahwa petanda hari kiamat kan Isa. Kemudian dalam hadis Muslim 220 ya, dia sebagai saksi hakim yang adil ya. Dan dia menyatakan apa yang Bapak, bagi saya pesannya ini dia Bang Sumaya, Bapak kehendaki dia menyatakan keadilan. Dan kalau saya berpikir ya, ini ya kita merekapi kasarnya. Saya berpikir, kok kenapa kok kemahakuasaan Allah itu ada pada Isa, ada pada Tuhan Yesus, ya kan? Ya, bagi kekristenan kita sudah pastikan bahwa Allah menguraikan Allah yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada tidak bisa saya berikan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Kemudian Yohanes 4 ayat 16 Bang semua pasti tahu lah. Betul tahu. Bang semua kritis banget dengan tentang Alkitabiah ya. Terus akulah jalan dan kebenaran dan tidak seorang pun sampai kepada Bapa Allah itu sendiri jika tidak melalui engkau. Tidak melalui aku kan Bang Suma. Terus ya berikut firman itu menjadi manusia kata Yohanes 1 ayat 14 ya. Yang ini yang menjadi misteri kemahakuasaan Allah. Kita mau ngapain kok Allah jadi manusia ya? Ngapain ya? Allah kan tidak bisa dilihat, tidak bisa diserupain. Tapi kita membatasi diri dalam kemanusiaan kita, membatasi diri bahwa kemahakuasaan menurut ukuran kita manusia. Kalau dalam kekristenan dalam Yohanes 4 ayat 24 Allah itu adalah roh ya. Kalau Yohanes 10 ayat 30 dia Isa datang dari Bapa, Yesus datang dari Bapa dan pulang kembali kepada Bapa. Bagi kekristenan setelah dia mati, bangkit dan naik ke surga itu dia pergi di rumah Bapakku banyak tempat aku sediain. Kenapa dia harus selalu tempatkan Bapa? Karena manusianya itu. Kata pertama Yohanes 2 itu ya. Yang tidak percaya Isa itu manusia berarti antikristus ya. Tapi kealahannya di mana? Kealahannya di mana? Kan pertanyaan gitu ya. Kealahannya di mana? Ya napas hidup kita ini kan yang punya Allah itu sendiri. Yang bisa bangkitkan orang ya mungkin di Quran ada juga ya. Harus dibangkitkan dari orang mati. Kemudian kata Markus 2 ayat 5. Yang bisa mengampuni dosa dan salah kita kan Allah itu sendiri kan. Kata Markus 2 ayat 5. Ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Dia katakan dosamu sudah diampuni. Ya. Kemudian apa alam semesta apa semua dia bisa kendalikan badai semua sudah jelas ya. Bang semua tahu lah. Kemudian dalam ketika Yesus berpuasa dicoba ya, apa perkataan Yesus dalam Matius 4 ayat 7? Apa? Sebab ada tertulis, jangan cobai Tuhan Allahmu. Karena Bang Soma bisa ketika dicoba iblis bisa Bang Soma bisa enggak mungkin loh. Terus Matius 4 ayat 10 ya. Bahkan iblis pun diperintahkan harus tunduk dan sembah kepada Tuhan Allahmu. Kata Yesus ya, dalam hal keimanan ya, salah satu murid itu aja saya Filipus ya, di Yohanes berapa ya, Yohanes 5 atau berapa tuh, lupa lah ya, saya lupa ya. Itu kan Filipus bertanya siapa itu Bapak? Kenapa tidak kasih tahu meta kata orang Kupang? Kata orang Kupang ya, siapa itu Bapak? Loh, kamu sekian lama tidur bareng aku, jarang bareng sama-sama kok kamu tidak tahu siapa itu Bapak? Amin ya. Tapi ingat Bang Suma, ingat tidak ada nabi ya. Betul oke lah sepakat. Nabi, utusan, hamba Allah dan seterusnya banyak hal ya. Tapi nabi yang memastikan keselamatan hanya dalam nama Tuhan Yesus ya. Oke. Kuasa besar banget tuh. Bang Suma, itu di Matius 28:18 segala kuasa sudah ada pada Dia. Yesus. Terus di Filipi 2 ayat 10. Ini bacain baru nanti kita diskusi lagi. Siap, Bang Suma. Hormat.
Beta punya Oke. kakak saya, adik sayang, beta lebih tua aja. Hormat Makasih, diberi, hormat ya. Iya. Eh, Kalau Yesus berbicara, Bang, Hmm, apapun yang terlontar dari mulut Yesus itu hmm. menurut pengakuannya di dalam Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku, tetapi Dari dari Bapa. Bapa. Ya, Artinya, amin. ketika Yesus mengatakan dosamu telah diampuni, bukan Yesus dong yang mengampuni, tetapi Bapa. Karena itu ucapan Bapa yang dia ucapkan, Ya. bukan ucapan Betul. dirinya. Betul, Nah, betul. Ya. Sehingga ketika melakukan mujizat, makananku adalah melakukan pekerjaan sebagaimana yang diperintahkan Bapa kepadaku. Berarti pekerjaan Yesus adalah pekerjaan Bapa yang dialihkan kepada Yesus sebagai perantara. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Jadi tetap saja Yesus itu bukan Tuhan. Dia wakil Tuhan yang mempraktekkan perintah Bapa, lalu kemudian mempraktekkan ucapan Bapa. Seperti yang dia praktekkan membangkitkan orang mati, itu bukan dia, tetapi Bapa yang telah mengutusnya. Pekerjaan-pekerjaan itu biiznillah, dengan izin Allah, bukan karena kuasanya sendiri. Sehingga dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika dia diberi kuasa, ya namanya diberi, dia kan utusan Tuhan. Wajar kalau diberi kuasa. Akan tetapi otoritasnya sebagai manusia itu tidak melampaui otoritas Tuhan. Apa buktinya? Kita lihat di dalam satu Korintus 15 nomor 28. Kan jelas itu. Yesus menaklukkan segala sesuatunya. Setelah Yesus menaklukkan segala sesuatunya, dia menaklukkan dirinya sehingga yang ada hanya Allah satu-satunya aja. Semua takluk, termasuk Yesus. Yang tinggal hanya Allah. Berarti Yesus dan makhluk lainnya sama. Cuman dia diberi otoritas sebagai wakil Tuhan di muka bumi untuk memperlihatkan kekuasaan Tuhannya. Makanya dia mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa kata dia, bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Berarti sesakti apapun Yesus, sedahsyat apapun dia hanya sebatas utusan. Tuhan jauh lebih hebat dari Yesus. Yesus manusia biasa yang diberi kuasa oleh Tuhan yang jauh lebih maha kuasa. Begitu abangku. Jadi kami nggak jatuh cinta ketika Yesus mengatakan di Matius 4, Lukas 4, jangan kau mencobai Tuhanmu, ada tertulis. Kan ada tertulis, berarti Yesus mengutip di PL Ulangan 6 nomor 16. Memang di situ ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Elohimmu seperti ketika engkau ada di Massa. Massa itu sebuah tempat padang gurun ketika mereka mencoba untuk mencobai Tuhannya Yahudi. Jadi Yesus tidak mengatakan, jangan kau mencobai Tuhanmu ini, Tuhanmu Allah. Enggak. Ada tertulis di dalam Ulangan 6 nomor 16, jangan kau mencobai Tuhan Elohimmu, yaitu dia yang telah berfirman. Gitu abang. Karena iblis pun sedang mengutip, ada tertulis, malaikat akan datang langsung menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Itu tertulisnya di mana? Yang dikutip iblis itu tertulis di Mazmur 91 data 12 dan 13. Jadi iblis mengutip di Mazmur, Yesus mengutip juga di Ulangan. Jadi sama-sama mengutip sesuatu yang sudah tertulis yang berasal dari Tuhan. Gitu bang. Silakan. Oke, begini Bang Suma ya. Tapi memang secara kekristenan ya, izin ya, bukan beta pasti memang keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus dong. Kata Yohanes 3:16, Yohanes 4:18 ya. Tidak ada nabi manapun sebelum itu yang menjanjikan keselamatan di akhirat nanti ya. Tadi beta sudah sebut sampai apa, Bang Suma tahu ya. Tidak ada nabi di luar itu lah ya. Sepakat tidak tuh? Bang Suma kan mana? Iya bang, seluruh nabi-nabi, kalau
dikatakan Yohanes 6 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal yaitu Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Juga Yesus dikatakan, dengarkanlah Yesus, inilah anakku yang tunggal, kepadanya aku berikan, dengarkanlah Yesus. Kan begitu, Bang? Begitu ya? Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Seorang penolong lain yang diminta oleh Yesus. Kalau kita percaya Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup, dan tidak ada yang sampai Bapa tanpa melalui dia, dan percaya dia kita memperoleh hidup yang kekal, percayalah bahwa Yesus pernah meminta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Maka kalau percaya Yesus, harus percaya kepada penolong lain yang datang setelah Yesus. Itu baru disebut hidup kekal. Begitu maksudnya, abangku. Silakan. Oke, tadi poinnya Bang Suma, izin ya. Sebenarnya bagi kekristenan kan keselamatan hanya dari Tuhan Yesus ya, satu ya. Kalau bagaimana Bang Suma menempatkan baginda Nabi Muhammad sebagai jaminan keselamatan? Sementara apakah Bang Suma masih berdoa untuk keselamatan baginda Nabi Muhammad? Baru tanya ya. Oke. Nabi Muhammad itu tidak didoakan keselamatan. Nabi Muhammad disalawatkan sebagaimana di dalam kitab Matius 21. Itu orang-orang tidak sedang mendoakan Hosana anak Daud, Hosana anak Daud. Keselamatan kiranya tertuju kepada anak Daud. Kesejahteraan kiranya ada tertuju kepada anak Daud. Yesus, Hosana, Yesus, Hosana. Artinya ketika Yesus mengatakan dalam Matius 23 nomor 39, apa kata dia di sana? Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah aku, diselamatkanlah aku, dianugerahilah aku yang datang dalam nama Tuhan. Ya sama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu pemberkatan kepada Nabi Muhammad. Kejadian 12 nomor 6. Kejadian 12 nomor 3. Aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau wahai Abraham. Jadi pemberkatan itu beda dengan didoakan. Nabi Muhammad ketika disalawatkan itu pemberkatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Berarti pemberkatan terhadap Nabi Abraham adalah pemberkatan terhadap Nabi Muhammad. Barang siapa yang memberkati Abraham, maka Tuhan akan memberkati dia. Umat Islam siang malam memberkati Nabi Abraham sebagaimana kami memberkati Nabi Muhammad. Jadi salawat itu pemberkatan sebagaimana Yesus diberkati. Hosana, Hosana anak Daud, Hosana anak Daud. Begitu juga kepada Abraham. Sallu kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim. Ya. Jadi ketika kami bersalawat, kembalinya kepada kami. Begitu juga ketika berdoa kepada Tuhan untuk memberikan kesejahteraan kepada Yesus, itu kembalinya kepada yang memberikan salawat, memberikan pemberkatan. Begitu juga yang melakukan pemberkatan kepada Abraham, maka berkatan itu akan kembali kepada dirinya. Aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau wahai Nabi Muhammad. Makanya kami melakukan pemberkatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kama sallaita ala sayyidina Ibrahim atau Abraham. Nah itu maksudnya. Jadi ketika orang-orang mengatakan didoakan, keliru, itu pemberkatan. Sebagaimana Abraham diberkati, sebagaimana Yesus diberkati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan Isa alaihi salam, alaihi salam, alaihi salam. Itu pemberkatan, abang. Barang siapa yang berkati Nabi Muhammad, maka dia akan mendapatkan kelak syafaat. Barang siapa yang berkati Abraham, maka kelak akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Begitu juga kepada Yesus.
engkau tidak akan melihat aku lagi hingga engkau berkata, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Bapa. Matius 23 nomor Haleluya. Amin. Amin. 39. Gitu. Oke. Jadi gini ya Bang Suma ya. Tapi begini ya, poin yang material kita diskusi bahwa kita pastikan bahwa dari semua nabi hanya satu nabi yang menjaminkan keselamatan itu ya. Dalam Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 14 ayat 6 dan seterusnya. Tapi begini ya Bang Suma, gini ya. Saya mau tanya secara pribadi ya, saya hormat satu saudara laki-laki nih. Jadi Iya. kita saya menaruh hormat, tidak ada penting. Ini hanya apa melengkapi kasar keimanan ya. Bang Suma sendiri masih berdoa tuh baginda Nabi Muhammad selamat nggak? Gimana? Gimana, Bang Bang? Suma masih berdoa atau baginda Nabi Muhammad selamat apa enggak di surga? Nabi Muhammad itu tidak akan masuk orang ke dalam surga sebelum ia masuk ke surga. Makanya beliau mengatakan apa? Nabi Muhammad mengatakan apa? Jaminlah aku 6 perkara, maka aku jamin engkau surga. Itu makanya kenapa umat Islam itu sudah dijadikan Firdaus itu sebagai warisan umat Islam, karena mengikuti Nabi Muhammad. Di mana dalilnya umat Islam itu adalah pewaris surga Firdaus? Di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Jadi dikatakan di sana bahwa umat Islam ini adalah pewaris surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Itu fakta, itu real. Nah, sedangkan kalau kita cari data di dalam Bible, jaminan surga untuk Kristen, tak ada satupun data yang bisa kita temukan. Tidak ada. Seperti bagaimana Islam disebutkan, dikatakan di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, kada aflahal mu'minun, beruntunglah mereka orang-orang Islam ini. Mereka yang beruntung itu kenapa? Mereka beruntung karena mereka melakukan ibadah yang diajarkan kemudian oleh pencipta langit dan bumi kepadanya. Maka apa yang terjadi setelah mereka beriman kepada Allah dengan iman yang sesungguhnya? Al-Quran menjelaskan bahwa mereka lah pewaris surga. Di dalam Al-Quran diterangkan bahwasanya ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka itulah yang akan mewarisi, yakni akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Itu jelas itu, Bang. Jadi kami tidak ada keraguan. Nah, kalau di Kristen yang ibadah minggu nyembah Yesus, ada nggak jaminan keselamatannya? Nggak ada dalilnya, Bang. Nggak ada. Di Bible nggak ada. Dalilnya ada loh Bang Suma. Silakan Aku tunjuk. tadi bilang loh, ini dia. Nanti baca di Yohanes 3:16. Nah, itu yang percaya, Bang. Bukan, abangku tanya dalilnya mana? Aku Iya, tahu untuk dong. Kristen maksud saya. Ya, Itu kan Kristen bukan ya. untuk Kristen, tapi untuk yang percaya. Sedangkan orang yang percaya Yesus, orang yang Iya. percaya Yesus adalah orang yang tidak menyalib Yesus. Betul, Bang? Oh, orang Percaya Yesus tidak nyalip Yesus, betul? Dalam kehidupan keimanan ya, kita tidak tahu ya misteri kekuasaan Allah ya. Kalau dengan Edis TV kan dia kan bilang kok, itu kan rancangannya iblis ya, harus terima kasih sama Iya, iblis makanya. ya. Betul Makanya, ya, Bang. Bang sudah. Oke, ya siap. Orang yang percaya Yesus tidak menyalip Yesus. Ya, sabar. Jadi begini ya, memang apa misteri kekuasaan Allah dalam kehidupan keimanan ini kan kita tidak tahu loh. Dia merancang bagi kita ya, izin ya Bang Suma, bahwa Allah karuniakan anak yang tunggal. Barang siapa percaya tidak berhenti hidup yang kekal. Kenapa harus anak yang tunggal yang suci ya? Suci ya, kata Quran ada dong. Betul ya Bang Suma ya? Izin ya. Iya. Terkemuka dunia dan akhirat, kalimat Iya. Allah, kalamnya Allah,
terus apa lagi? Apa jalannya lurus, banyaklah. Jadi saya pikir kalau luar biasanya ini karena datang di Yahudi ya. Yahudi, kita induknya kan sama ya, kita kembali kepada Yahudi ya. Kitab Perjanjian Lama Bang Suma itu kitab Tanak loh, miliknya orang Yahudi. Gini ya, Bang Suma tahu pasti. Tahu ya. Dan saya suka banget, Bang Suma kritis banget ya tentang ayat-ayat Alkitab. Tapi begini Bang Suma, bahwa bersiara hidup kita kan jaminan keselamatan dalam nama Tuhan Yesus, gak ada nama lain loh. Penguasa surga dan bumi, mau cari siapa lagi? Ya, kata dalam Quran juga ada dong. Tapi saya nggak bilang ya. Nanti tahu-tahu beta minoritas so maksudnya tasara Allah berarti kita tangkap lagi. Ya, beta menghargai saudara semua dan tapi di NTT luar biasa Bang Suba. Walaupun di tentang minoritas mau beribadah silakan, apa tidak ada masalah. Tapi kita melihat sebagai saudara sendiri. Itu yang paling utama. Kebersamaan itu indah loh. Kita jaga dan pelihara itu. Jadi Bang Suma, bahwa tetap prinsip keimanan saya sebagai Kristen, keselamatan yang itu. Gak ada nabi lain yang menjadikan keselamatan itu. Gak ada. Gak ada. Selain Tuhan Yesus saja. Ya. Selain Isa aja ya. Terkait dengan Bang Suma punya kitab juga ada di sebentar sama. Di surah As-Sukuf ya, yes itu. Aku kira aku nih no bego. Bukan mute. Jadi gini abangku, jadi gini, kalau Anda mengatakan tidak ada keselamatan selain dalam nama Yesus, kenapa sepotong mengimaninya gitu loh? Kenapa hanya sepotong mengimani? Sekali Yesus tuntaskan ajarannya Bang. Yesusnya kan mengatakan, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong lain. Dan itu diterangkan dalam Yohanes 16, nomor 7, 8, 9, 10, 11, 12, sampai 15. Penolong lain itu ketika datang, tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang dikatakan, itulah yang disampaikan. Penolong itu akan memuliakan dia. Penolong itu akan mengajarkan segala hukum-hukum, keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Nah, jangan terputus di Yesus. Yesus yang mengatakan akan datang seorang penolong lain. Maka penolong lain itulah yang harus didengarkan. Menerima penolong itu berarti menerima Yesus. Wa iskala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Torah wa mubasysyiran bi rasuli yati min ba'di ismuhu Ahmad. Penolong lain yang datang itu bernama ismuhu Ahmad. Ruah Hamad dalam bahasa Aramaik yang dikatakan dalam Yohanes 16 tadi. Nah, kalau percaya kepada nama Yesus, maka percaya jangan setengah-setengah. Harus percaya bahwa Yesus mengabarkan akan datang penolong lain setelah dia. Kalau menolak penolong yang datang setelah Yesus, menolak kemudian orang lain yang datang setelah Yesus yang diminta kepada Bapa, bahwa itu artinya Anda menolak Yesus. Aku minta agar Bapa mengutus seorang itu manusia. Siapa manusia yang datang setelah Yesus doanya dikabulkan? Siapa itu? Itulah yang harus diikuti. Mengikuti oknum penolong lain ini, itu sama halnya mengikuti Yesus, karena dia datang atas nama Yesus. Wa iz qala rabbuka wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Torah wa mubasysyiran bi rasuli yati min ba'di ismuhu Ahmad. Itu kata Nabi Isa. Kata Yesus yang tadi, aku minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Ketika penolong lain itu datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, keadilan, tentang pengisapan dunia akan dosa. Makanya Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan menuntun engkau ke dalam semua kebenaran, keadilan, dan pengisapan akan dunia. Berarti menerima Yesus wajib hukumnya menerima ruah Hamad. Jangan terputus.
Itu bang. Tidak ada nama yang bisa selamat di kolong langit ini selain dalam nama Yesus. Katanya begitu. Terus kenapa ditolak ajaran yang mengatakan akan datang penolong lain? Kenapa ditolak? Gitu abang. Silakan. Bang, coba ada orang baru naik tuh. Bisa perlu. Baik. Silakan. Coba siapa dulu? Kasih Siapa ya? sahabat kisah. Nggak, Halo gini, saudara gini, Pak, Sinaga, selesaikan. silakan. Maksudku gini Pak, tadi perdebatannya kan sama orang Bapak, selesaikan dulu itu Pak. Oh, selesaikan ya. Begini ya, sebenarnya diskusi tentang keimanan tidak ada selesai-selesainya ya. Itu kan keimanan ya. Saya menghormati Bang Suma punya keimanan, dan Bang Suma juga menghargai keimanan saya. Beta tahu, Bang Suma tahu, beta tahu orangnya kritis loh, beta tahu. Dan itu ya, diskusinya ada perbedaan supaya kita diskusi ya. Dan Bang Suma menghargai keimanan saya, dan beta menghargai Bang Suma punya keimanan ya. Silakan, abang mau berpendapat apa? Silakan. Karena tadi Bang Juma bilang kalau mengimani Yesus harus mengimani Nabi Muhammad. Ya, Itu bisa saja Pak, kalau alur ceritanya sama. Sementara di Yesus itu kitabnya Taurat dan Injil. Sedangkan di Islam itu kitabnya udah beda. Gak mungkin kitabnya beda disuruh mengimani kitab yang beda, ya nggak mungkin mau dong. Kalau berarti memang Anda itu nggak- satu alur, berarti Anda tidak terima Dengar dulu, ajaran Bang. Yesus berarti. bukan begitu Bang. Kami terima ya ajaran Yesus. Kalau sampai urutannya sampai ke Nabi Muhammad kitabnya sama, sementara kitabnya aja udah beda, nggak mungkin dong kami mengimani udah lain kitab, kami imani lagi yang lain kitab. Karena setahu saya Bang, setiap kepercayaan, satu kepercayaan itu harus kitabnya sama. Hindu kitabnya harus sama semua, Buddha harus sama semua. Sedangkan Kristen dan Muslim kitabnya udah beda. Gimana mungkin itu satu arah, kan gitu Pak? Apanya Oke. Bang? Baik, baik. Saya bacakan sebuah data di dalam Yohanes 16:12. Apa kata Yesus di situ, Bang? Masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu tentang hukum-hukum. Berarti ada ajaran baru kan? Karena pada saat itu Bukan Yesus, dalil, itu dalil. Masih banyak Itu hal kan yang ingin menurut- aku ajarkan, tapi belum sanggup engkau menanggungnya. Berarti masih banyak ajaran yang belum diajarkan. Karena pada saat itu orang-orang belum sanggup untuk menanggung. Tetapi ketika ia datang, yaitu Roh Hamad, Roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, keadilan, penginsapan dunia akan dosa. Berarti ada ajaran baru setelah Yesus dong. Oke. Jadi maksud Abang Muhammad lebih nomor one daripada Yesus, gitu. Kan Yesus, dengarkan dulu. Masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Berarti ada hal baru yang jauh lebih besar, yang tidak bisa ditanggung oleh angkatan Yesus. Tetapi ketika Roh Makanya Hamad aku tanya- datang, dialah yang akan mengajarkan aku tanya- segala hukum-hukum. Pertanyaan saya ke abang, apakah Yesus sudah mengajarkan segala hukum-hukum? Makanya aku tanya Abang, apakah Muhammad lebih Yahud ataupun lebih nomor satu daripada Yesus? Oh jelas dong bang, karena Yesus diutus hanya untuk kau. enggak. Tunggu. Itu Sabar, jauh Bang. beda Bang. Sekarang abang bertanya, Jauh saya beda itu. jawab. Habis itu nanti abang jawab pertanyaan saya ya. Oke. Yesus- Oke Bang. Tolong tunjukkan kepada saya pengakuan Yesus sebagaimana pengakuan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Nggak ada. bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnas. Aku diutus untuk menjelaskan hukum-hukum kepada seluruh manusia.
Coba tunjukkan dalil pengakuan Yesus untuk seluruh manusia. Silakan. Makanya udah bang, Itu makanya dulu. aku tanya abang Juma, apakah menurut abang Muhammad lebih Yahud ataupun lebih nomor one daripada Yesus? Kan tadi sudah kujawab Sementara itu. setahu Yesus, sabar. Oke, Yesus sementara- diutus, Abang. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Apakah Yesus diutus untuk seluruh manusia? ya, Dalil baptislah, Dalilnya, baptislah semua bangsa. dalil. Ada itu dalilnya di Dalil. kitab saya ada itu bang. Baptislah. Tolong tunjukkan di mana Yesus mengaku dia diutus untuk Loh. seluruh umat manusia. Silakan. Abang, saya nggak terima kalau abang samakan Muhammad sama Yesus. Saya tidak samakan, Bang. Sementara Yesus itu, tunggu dulu bang. Siapa? Tidak ada yang menyamakan. Bahkan dibilang abang, Yesus itu masih di bawah Muhammad. Sementara Yesus itu bukan hasil hubungan suami istri layaknya manusia. Sementara Muhammad masih benih manusia biasa. Jadi abang jangan Hubungannya? bilang Yesus itu lebih ini lebih Oh, bawah bukan. lagi daripada Muhammad. Ini masalah penugasan. Masuk akal itu bang. Masuk Abang, akal. Anda tidak memiliki kerangka berpikir dalam substansi suatu materi. Ini berbicara terkait dengan penugasan. Yesus itu penugasan. Dia datang ke bumi itu penugasan. Dia ditugaskan Oke, Bang. untuk kaumnya Bani Israel. Nabi Isa untuk Bani Israel, Musa untuk Bani Israel, Nabi Muhammad untuk Bani Adam seluruhnya. Coba tunjukkan kepada saya di mana Yesus mengaku untuk seluruh manusia. Ada pengakuan Yesus? Oke, boleh baca ya. Silakan. Tunggu dulu pak, biar aku jawab dulu pertanyaan Bang Juma ini. Oh, dalil. Bang semua tanya dalilnya di mana? Gitu ya. Tunggu dulu pak, Berarti- biar aku dulu yang jawab pertanyaan Bang Juma ini. Kau dengar dulu ya, bawa dalil loh. Dengan Bang Sumo tahu persis loh. Bang Sumo lagi. Iya, jangan Sebentar, kamu diam. Saudara si Hombing, mohon buka kameranya Bang, silakan. Ya, ini saya buka kamera loh. Ya, itu Matius 24:19 ya. Bagi kabar keselamatan sampaikan ke seluruh dunia dan baptislah mereka. Bagian terima ya sebagai pengikut Yesus. Iya. Baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya. Begitu Ya. bahwa dari seperti itu. Jadi Oke, Ya, tadi kan udah saya sampaikan sama Bang Bang Juma. cuma di kuasa Alkitab ya. Tapi Bang Juma nggak mau dengar pendapat kita, kan gitu. Bukan, kalau harian bernasi omong-omong tidak pakai, harus bawa dalil. Bang Suma tadi tekan loh, bawa dalil loh. Bang Juma nggak Ya. mau dengar pendapat kita, cuma pendapat dia aja yang kita dengar. Ini masalah. Ya, Udah penting aku bilang kamu Bang. bawa dalil. Bang Jangan Juma tadi bilang Yesus itu masih di bawah Loh, istilahnya ini Nabi masalah Muhammad. penugasan. Sementara Boleh saya Yesus bicara? itu bukan benih manusia biasa. boleh saya bicara Sementara Bang? Nabi Muhammad itu masih benihnya manusia biasa sama Iya, seperti kita ini. silakan. Jadi mana mungkin Yesus lebih di bawah daripada Muhammad. Oke, saya bicara ya Bang ya, dengarkan. Oh, Tadi saudara membawa data, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah Kalau seluruh itu bangsa. pun satu jalur, saya nggak ngelawan, Pak. Kalau satu kitab, sebentar, etikanya jaga loh. kalau satu kitab, saya nggak ngelawan. Saya ikut Bang Juma ini. Kamu jangan potong-potong loh, sebentar, hostnya bicara ya. Gini Pergilah ya. ke seluruh dunia, Iya. jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Apa segala sesuatu setelah pergi ke Ya. seluruh dunia? Katakan kepada seluruh dunia bahwa Yesus berkata, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepada kalian, wahai seluruh dunia. Tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya, wahai seluruh dunia. Tapi ketika ia datang, wahai seluruh dunia, yaitu roh kebenaran, wahai seluruh dunia, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, keadilan, pengisapan dunia. Artinya seluruh dunia diminta oleh Yesus untuk mengikuti roh penghibur yang datang setelahnya. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Penolong ini siapa? Seorang manusia.
seluruh dunia harus percaya kepada penolong lain yang datang setelah Yesus. Itu maksudnya. Apa masalahnya rupanya? Oh, udah bang. Dah. Berarti menurut abang itulah Nabi Anda Muhammad. Sementara Makasih, Muhammad sahabat bukan Kikocan. lahir dari roh. Sedangkan Yesus tadi roh. Kata siapa bang? Muhammad kan Yesus yang mengatakan dalam Yohanes 3 nomor Hanya Yesus. 34. Dengar. Yohanes 3 nomor 34, Yesus sendiri yang mengatakan, barang siapa tadi yang abang diberi bilang roh tugas, dan tadi abang bilang roh dan kebenaran. Sementara Muhammad bukan lahir dari roh. kata siapa? Yang lahir dari roh itu adalah Yesus. Kata Yang siapa? diberitakan oleh malaikat Jibril. Kata siapa? Kau Kata akan Yesusnya. melahirkan Dengar dalilnya, dengar seorang dalilnya. anak. Dengar Itu dalilnya maksudnya, bang. Lembutkan hatinya, Muhammad dengarkan yang dalil. dimaksudkan di situ. Dengarkan dalil bang, dengar. Dengarkan dalilnya. Yohanes 3 nomor 34. Barang siapa yang diutus oleh Elohim untuk menyampaikan firman, maka padanya roh Elohim tak terhingga. Nabi Muhammad diutus untuk menyampaikan firman. Dialah yang akan mengajarkan segala hukum-hukum, keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Kalau Anda membaca dalam Kejadian 6 nomor 3, di situ Tuhan mengatakan, rohku tidak selama-lamanya berdiam dalam diri manusia. Berarti kita semua ini, pada dalam diri kita ini semuanya adalah roh Tuhan. abang tadi itu terlalu memaksakan doktrinnya gitu. Susah berhati lembut. Silakan bang, mungkin masih ada. Ini dia beberapa hari ya. Jadi misalnya ya, ini dia maksudnya ya terkait Iya, silakan. Ibrahim memiliki fondasi ya. Kalau selisih waktunya jauh banget loh, abangku, ribuan tahun ya. Memiliki fondasi Ka'bah ya. Dan ini izin bang semua. Iya. Sebenarnya penempatan Ka'bah yang tadinya di Yerusalem kemudian dipindah. Berarti Allah ini maha hadir. Sepakat ya, Bang Suma? Gimana? Sepakat ya? Allah ini kan maha hadir. Di mana saya kan tetap ada kan? Iya, betul. Oke, terkait penempatan kiblat dan arah kiblat. Kita membatasi membatasi kemakuasaan Allah, kehadiran Allah ya. Tapi bagaimana menerjemahkan itu dalam keimanan abang? Oke, makasih. Oke, baik. Jadi Tuhan itu ada, dan manusia itu diberi kemudian kehendak bebas. Manusia diberi kehendak bebas. Apakah dia mau taat atau tidak taat? Jadi perintah mengarahkan arah kiblat di dalam ibadah itu adalah ujian siapa yang mau tunduk, siapa yang tidak mau tunduk. Bukan berarti Tuhan itu ada pada satu titik, enggak. Tapi Tuhan ingin menguji siapa di antara hamba-hambaku yang taat kepada perintahku. Itu maksudnya. Sama seperti Nabi Abraham diuji. Apakah Nabi Abraham sanggup menerima ujian itu ketika diperintahkan kemudian untuk menyembelih anaknya? Abraham lolos. Sehingga Tuhan menggantikan anaknya dengan sembelihan besar, yaitu hewan. Nah, kita umat ini diuji untuk potong kulup. Apakah mereka mau mengorbankan kulupnya yang sekecil itu? Abraham anak kandung sematawayang yang begitu dia cintai aja, ketika Tuhannya minta untuk dipotong, disembelih, Abraham ikhlas, rela. Bukti tingkat imannya sangat luar biasa. Lah kita cuma disuruh potong kulup aja nggak mau. Gimana mau disebut orang beriman? Potong kulupmu, kalau tidak potong bunuh. Kejadian 17:14, barang siapa yang tidak potong kulupnya, bunuhlah dia karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Jadi kalau kita diminta oleh Tuhan mengarahkan wajah ke arah B, ke arah C, ke arah manapun, selama itu perintahnya, ya lakukan. Itu ketundukan, makanya disebut Muslim, ketundukan. Yesus tunduk. Di dalam Yohanes 14:31, apapun yang Tuhan perintahkan ke Yesus, itu yang dilakukan Yesus. Tunduk dia.
berserah diri. Diperintahkan begini, Yesus lakukan. Perintahkan, Yesus lakukan. Semua diturutin. Begitu abang. Silakan. Oke, begini abangku ya. Kalau Yesus ini, oke ya, saya sepakat bahwa dia orang Yahudi ya. Dia harus mengikuti tradisi Yahudi ya. Korban, sunat, dan banyak hal ya terkait dengan apa ya. Banyak ya. Tapi dalam perjalanannya, dalam keimanan Kristen dia perjanjian baru itu dia menggenapi semuanya. Dan dia terpenting dengan itu. Yang paling utama menempatkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus ya, kata Filipi 2 ayat 10 ya. Itu besar banget loh abangku, izin ya. Kuasa besar banget loh. Dia berkuasa surga di atas bumi dan di bawah bumi. Filipi 2 ayat 10. Itu penegasan juga di Matius 28 ayat 18 ya. Jadi begini ya. Dia yang paling utama, bukan persoalan yang aspek yang khusus banget ya, harus begini begitu, tidak penting banget. Yang penting dalam keputusan keimanan saya secara Kristen menempatkan Tuhan Yesus adalah segalanya dalam kehidupan keimanan saya. Dan begini, abang sepakat gak ya? Apa memang penghakiman ini datang dari Tuhan Yesus sendiri? Isa dalam Quran ya, pertanda hari kiamat dalam surah As-Sukuk 61 ya. Itu kan pertanda hari kiamat itu kan dalam hadis Muslim kan jelasan baik loh. Itu sebenarnya kemahakuasaan Allah, tapi itu semua ada pada dia. Tapi dalam kekristenan dia bilang, aku tidak menyatakan apa yang adil menurut apa yang Bapak mau untuk menyatakan adil bagi semua itu ya. Kita pernah berdebat ya, terus ya tempat dengan filsuf Islam ya, Dr. Bakir ya. Dan di dalamnya ustaz semua ya, saya sering bareng-bareng diskusi. Mereka bilang ya, ada yang posisikan itu dia saksi ya, dia adalah hakim yang adil itu sendiri. Jadi tadi Bang Suma bilang Allah sendiri, tapi ternyata itu segala kuasanya ada pada dia loh Bang Suma. Itu yang luar biasa banget, tapi terserah itu keputusan keimanan ya, nggak ada yang salah ya, itu urusan keimanan. Tapi yang berikut harus kita imani, sudah pastikan bahwa memang keselamatan dalam nama Tuhan Yesus ya. Oke. Kata Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 14 ayat 6, kemudian dalam Filipi 2 ayat 6, kuasa dalam nama itu luar biasa banget tuh. Beta yakin dan percaya kalau kita berdoa dalam nama Tuhan, kuasanya besar banget. Tapi kembali kepada keimanan, dan beta menghargai baginda Nabi Muhammad, bahwa luar biasa banget juga bagaimana cara Tuhan untuk pelihara ketong seperti ini dalam perbedaan itu. Dalam perbedaan, kenapa Allah mau dalam kehidupan ada perbedaan supaya kebesaran kuasa Allah menjadi nyata dalam kehidupan keimanan kita. Tapi yang paling utama kita harus merasain kuasa Allah dalam kehidupan kita, tergantung keimanan kita masing-masing. Oke, hormat. Oke. Abang, saya boleh bertanya sesuatu? Satu. Boleh. Silakan, Bos Tua. Menurut Yesus, Ya, penguasa dunia ini siapa? ya makanya itu baca Matius 24 ayat 18, penguasa dunia dari Yesus sendiri. Terus penegasannya di Filipi 2 ayat 10 ya, dibaca. Oke. Kuasa di surga, di atas dan di bawah bumi. Kenapa di bawah bumi? Ini ya Bang Suma, ini ya. Kenapa di bawah bumi? Karena Yesus mati turun supaya ambil itu tongkat kerajaan maut yang dikuasai oleh iblis, dia bawa pulang kembali untuk menyelamatkan orang-orang yang sudah mati. Sebenarnya dia harus beroleh kesempatan hidup yang kekal di akhirat. Izin Bang Suma ya, izin ya. Bersiar dulu kan cuma sebentar aja. Nah, kita lagi berburu keselamatan di akhirnya seperti apa. Saya tidak mau bahas yang lebih detail itu ya. Nanti kita tidak korek lah. Beta hanya mau beta suka banget dengan Bang Suma kritis ya tentang ayat-ayat Alkitab, dan beta suka banget.
memang sering diskusi ya, kenapa kok manusia dituhankan? Terus kenapa begini, kenapa begini? Oh, sudahlah, sudah apa-apa lah. Itu ya keimanan Kristennya seperti itu dan dalilnya ada ya. Oke, makasih Bang Soma. Hormat. Oke. Baik, Bang. Ayo. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14:30, tidak lama Ya. lagi aku berkata-kata dengan kalian sebab penguasa dunia yaitu iblis telah datang. Menurut Yesus penguasa dunia tadi siapa, Bang? Penguasa dunia kalau menurut iblis ya. Iblis yang Baik. penguasa dunia. Iblis. Lalu iblis sang penguasa dunia ini pernah menawarkan kuasa itu kepada Yesus. Pertanyaan saya, apakah Yesus menerima kuasa dari iblis itu? Tidak kan? Oke, Masuk tidak. akal. Masuk akal. Lalu siapa yang keluar dari kubur berkata kepada aku telah diberi kuasa? Kepada apa ya, di Yohanes 4 ayat berapa ya, berapa itu kan Yesus berkuasa untuk itu ya. Maut juga aku memberikan nyawaku dan aku berkuasa untuk mengambil kembalinya ya, dalam Yohanes ya, nanti dibacain ya. Terus yang berikut ya, iblis juga napas hidup itu kan iblis tidak punya kuasa loh. Dia punya kuasa penuh banget tuh Bang Zuma ya. Jadi hanya kuasa untuk memiliki napas itu dan jaminan janjian keselamatan tidak ada pada iblis loh. Begitu ya Bang Zuma. Kalau keselamatan, jaminan kehidupan yang kekal pasti banget tuh. Dalam dalil kita secara kekal kan ada loh ya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, aku mereka ada yang tunggal. Barang siapa yang percaya tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Kemudian di Yohanes 14 ayat 6 ya. Saya tidak mau pergi terlalu jauh lagi ya. Tapi yang paling utama bahwa kuasa memiliki hidup kita ini Bang Suma. Yang paling utama kita harus merasakan kehadiran kuasa Allah dalam kehidupan keimanan kita ya Bang Suma. Kalau kita pribadi ya, saya kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Oke, itu luar biasa. Oke, ya. Saya kira Siap. cukup, Bang. Hormat Bang Suma, hormat diberi. Terima kasih. Beta Terima kasih. laki-laki, terima kasih. Beta Iya, senang. sama-sama. Hormat Oke. diberi. Makasih, Bang. diberi. Makasih. Terima Sehat kasih, selalu, Bang. Bang Suma. Beta hormati. Ya, makasih. Tuhan memberkati Makasih. Bang Suma. Ya, hormat. Makasih. Ya, oke. Siap. Izin ya. Siap-siap, Bang. Ya. Penguasa dunia, iblis. Kepadaku telah diberi kuasa. Penguasa dunia, iblis. Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kepadaku telah diberi kuasa. Wow. Wow. Ketika dunia dikuasai oleh iblis, bisakah iblis memilih salah satu nama di atas muka bumi ini dia pakai untuk menyesatkan manusia? Kalau dia pakai nama bom-bom, laku nggak? Kalau dia pakai nama Nabi Muhammad, ya hanya mengajarkan orang untuk menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Percuma dipakai nama Nabi Muhammad, karena hanya mengajarkan manusia untuk menjadi soleh. Tapi kalau dia pakai nama Yesus, bisa nggak dia membuat keturunan Adam menyembah dirinya? Saya izin dulu 1 menit paling lama, saya mau minum ya. Satu menit.
ternyata bagus ada acara breaknya ya kan ya? Minum dulu, ngemil, ternyata bisa. Oh, selama ini aku tahan berjam-jam gak ngemil-ngemil. Rupanya bisa teman-teman, iya kan ya? Iya bos, ternyata. Oke, jadi kalau memakai nama yang dahsyat itu untuk melakukan apa saja, termasuk memungut perpuluhan, bisa. Tapi kalau memakai nama Nabi Muhammad, menggiring manusia hanya menyembah kepada Sang Khalik langit bumi. Tidak ada manfaatnya bagi iblis, malah musuh, jadi musuhnya iblis malah. Tapi kalau memakai nama Yesus, lalu mengajak orang-orang menyembah yang namanya Yesus ini, apa akibatnya? Jadi nama Nabi Muhammad tidak bisa dipakai untuk menyesatkan manusia. Karena dalam nama Nabi Muhammad, manusia menyembah pencipta langit dan bumi. Tapi kalau dalam nama Yesus, manusia menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Betul tidak? Ayo, jujur. Yang di bawah ini 14.000, 13.000 orang. Kalau memakai nama Yesus, manusia menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Betul nggak? Apakah itu Sang Khalik pencipta langit dan bumi yang keluar dari kubur pada hari ketiga? Apakah Tuhan langit dan bumi, pencipta langit dan bumi yang bukan makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga? Bukan. Wow. Makanya mereka mengatakan sepenuhnya. Yesus. Katanya sakti mandraguna. Oh iya, memang. Saking saktinya nama itu dipakai oleh penyesat. Kata siapa? Kata Yesus. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya toh? Iya kan? Oh, masalah generasi. Masuk Pak Eko. Jangan heran, hati-hati kalau pakai nama itu, hati-hati. Oh, kalau sudah pakai nama itu, sudahlah. Anak bayi pun dibilang Tuhan. Kalau sudah kuasa nama itu yang bekerja, sudahlah. Profesor pun bisa tunduk kepada dia. Apalagi kalau cuma biasa, tunduk semua. Makanya penyesatnya menggunakan nama itu karena nama itu sangat sakti. Dalam namaku menyesatkan banyak orang. Sejelas itu masih belum paham juga. Oh my God. Kalau orang menggunakan nama Nabi Muhammad untuk menyesatkan orang, ya gimana ceritanya ya? Aku adalah utusan Nabi Muhammad. Terus lu mau ngapain? Aku mau ngajarin kau Quran. Terus ku ajarin kau sujud menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Ya, itu bukan menyesatkan, bos. Itu mengajarkan menjadi hamba Allah. Tapi kalau yang nama yang satu itu, dari mana Pak? Saya anak-anak Tuhan. Wah,
Tuhan yang mana? Yesus. Woi, Bapak mengajarin apa saya? Mengajarin kau supaya kau menyembah Yesus juga. Woi, alamak. Nyembahlah Yesus. Apa yang terjadi? Pikirkan sendiri. Semangat malam. Halo Bang. Halo. Halo. Nama Nabi Muhammad tidak bisa dipakai menyesatkan orang. Tidak bisa. Nama beliau kalau dipakai ngajar, orang-orang semua akan menjadi mukmin, muslim, soleh, soleha. Itu. Tapi kalau nama yang satu itu dipakai, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalau penyesat itu datang memakai namaku, dia akan berkata, Kristus ada di padang gurun. Berkata, Kristus ada di dalam bilik rahasia. Jangan, oh jangan kau percaya, sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak tanda dahsyat, mujizat-mujizat dan kekuatan, sekiranya untuk menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi camkanlah, aku telah menyatakannya kepadamu, Cahayu. Jika ada yang berkata ada Kristus di padang gurun, jangan kau pergi ke sana atau berkata ada Kristus di dalam bilik. Jangan kau percaya. Kasetnya rusak. Hati-hati kalau ada yang datang di pasar-pasar berkhotbah pakai mic. Wah, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kata Yesus, hati-hati. Hati-hati. Kalau ada di bis-bis menjual nama Yesus, hati-hati. Kalau ada di dalam gedung-gedung berkhotbah memakai nama Yesus, hati-hati, karena penyesat itu datang memakai nama itu. Halo, semangat malam. Malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katolik, Protestan, Islam. oh mama salah kamar abangku. Jadi kode dari Yesus, teman-teman sekalian, kode. Kata Yesus, ada kode. Si penyesat ketika datang memakai nama itu, nama Yesus, dan mengatakan akulah Kristus, itu kode. Jadi kalau ketemu dengan orang-orang yang mengatakan nama mereka pengikut dari nama itu, hati-hati. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat. Penyesat loh, Blanos. Emang kenapa bang? Ciri-cirinya apa penyesat itu? Memakai namaku. Dan berkata akulah Kristus. Ini
siang malam aku berdiskusi dengan orang-orang yang memakai nama sampean dan mengatakan kau itu Kristus katanya. Iya, hati-hati Bang Suma. Oke. Baik, jadi kami umat Islam harus hati-hati kepada mereka. Iya dong. Baik. Tapi mereka mengatakan diri mereka penganut ajaran kasih. Justru karena itu mereka menyesatkan dengan yang kayak gitu-gitu. Biar kelihatan itu nampak bagus. Kalau dia menampakkan dirinya dengan kejahatan aslinya, bagaimana bisa menyesatkan orang? Ya juga ya. Ya iya. Aku ini udah mengatakan kepadamu terlebih dahulu. Waspadalah kepada penyesat, pembohong, penipu yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Hai. Jadi kita harus hati-hati kepada Pak Bom-Bom. Siang malam pakai nama Kristus ya. Edis, Lina Tidak Jaya, Mika Crot. Kita harus hati-hati tuh. Karena dia memakai nama Yesus. Oh, dalam nama Yesus. Hati-hati sama mereka, hati-hati. Hati-hati. Ternyata mereka menurut Yesus penyesat. Hai, masalah generasi. Ternyata mereka harus kita harus hati-hati dari mereka orang-orang ini. Halo, semangat malam. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Jangan dengan Bang Suma. Bang Suma itu orangnya baik loh. Gak pernah makan ban mobil, gak pernah minum bensin. Orangnya sangat baik. Naik sini kita membahas tema kita terkait dari manalah Kristen-Kristen pemakai nama Kristus ini, nama Yesus ini, memakai nama Alkitab gitu loh. Apakah itu rangkaian dari peringatan Yesus agar berhati-hati? Karena penyesat ini akan menyesatkan. Apakah salah satu bukti penyesatan itu dengan mereka menggunakan nama Alkitab itu untuk menyesatkan atau untuk apa ya? Sebenarnya kebenaran itu udah nyata. Bahwa apa yang kalian praktekkan itu penggenapan. Penggenapan dari apa? Dari orang-orang harus berhati-hati dengan kalian. Yang suka bohong silakan naik. Ya nggak ada yang mau naik. Yang rencana ingin tepuk tulang di surga naik, itu maksudnya. Halo, semangat malam Saudara Sitorus. Halo Sitorus. Sitorus ini marga kan ya teman-teman ya. Sitorus itu marga kan. Sitorus marga kalau nggak salah. Halo saudara Sitorus. Halo. Halo bang. Orang Batak. Oh, itu berarti itu Sitorus. Halo itu. Nang hanong hepeng to. Abang ini tuli juga rupanya. Ayo teman-teman dan muslim ajukan permintaan. Naik dong. Jangan takut. Kalau tidak tahu apa-apa bertanya aja, naik bertanya. Bang, aku ingin bertanya bang. Apa dek? Aku sudah 2 tahun ini ya tiap malam bermimpi. 2 tahun? Iya. Mimpi apa dek? Mimpi ketemu makhluk
berjubah putih bang, mukanya bercahaya, rambutnya seperti titanium. Ngakunya siapa? Dia ngaku Yesus bang. Hati-hati. Kata Yesus hati-hati. Tapi udah 2 tahun bang. Iya, sampai kiamat pun dia akan selalu datang. Hati-hati aja. Halo, selamat malam. Nah ini juga kan Tambunan ini juga marga juga ini kan Bu? Selamat malam. Malam Ibu, silakan buka kamera. Halo Ibu. Perbincangan sekarang nih pasal apa nih ya? Terkait dengan kata Alkitab. Kata Alkitab ini apakah dasar kesesatan atau gimana? Kok bisa ada di dalam agama Kristen kata Alkitab ini? Apa tujuannya? Ya, saya dari Kristen Katolik. boleh buka kamera Ibu, silakan. Gimana mau buka? Saya kirimkan permintaannya Bu ya. Ibu tinggal buka nanti. Silakan diterima. Silakan. Saya pun tidak tahu di mana mau tekan. Tekan di pipi kiri, pipi kanan boleh. Ada di tombol HP-nya ada Ibu. Ini kan aku kirim nih. Buka. Ya lembut Bu ya. Nah tuh. Ya udah. Buka. Terasa kan? Sudah. Ya udah. Disimpan Bu. Save. Di-save, simpan biar dia bisa. Hai, cantiknya ibu ini. Hai, mengingatkan aku masa lampau. Asik. Iya. Sudah 50 umur nih. Iya, tapi masih nampak sekitar kayak 30 tahun ibu. Awet muda. Mungkin sering makan ini, minum jus Syukur apa? kita gembira. Iya. Jus daun kelor mungkin. Kalau bagi saya itu Alkitab tuh Iya. mengenai Alkitab kah? Iya, penamaan Bible begitu masuk Indonesia kok bisa berubah jadi Penamaan Alkitab. Bible. Sebab dari kecil memang kami tahu Alkitab nih memang dia Bible. Kami Itu tidak dia. Saya tidak tahu dengan nama-nama lain, tapi kami sudah biasa dengan nama Bible, Itulah Alkitab, yang dia satu. Walaupun dia banyak macam Markus, Lukas, begitu kan, dia berkumpul dalam satu buku. Jadi kami memang sudah biasa panggil dia Bible atau Alkitab. Nah itu kesalahan berdasarkan kaidah bahasa ya. Karena Alkitab itu kan Kristen pun mengaku itu berasal dari bahasa Arab. Nah sedangkan kalau bahasa Arab itu makna sebuah kata itu sudah memiliki makna konseptual yang tidak bisa dirubah. Jadi bukan hanya sekedar penamaan, bukan hanya sekedar suara atau panggilan atau bunyi-bunyian, bukan. Tetapi dia memiliki kaidah tersendiri. Sama seperti Alkitab. Alkitab itu adalah satu buku. Alkitab itu buku satu, tunggal. Dia bentuk mufrad dalam kaidah bahasa Arab, nahwu sorab. Nah, sedangkan kitabnya Ibu kan banyak tuh, Lukas, Markus, Matius dan seterusnya. Ketika diarabkan, maka dia cocoknya Al-Kutub, bukan Alkitab. Begitu Ibu. Oh iya Kak, saya baru hari ini saya tahu. Begitulah Ibu. Itulah faktanya begitu. Pasal yang kamu bahas pasal Edis TV itu, saya tengok dalam Edis TV macam tidak yang menyesatkan. Macam saya rasa Edis TV ini dia perlu didukung oleh orang-orang
Kristen, bukan sejak kepada Katolik. Dia asal Kristen, sebab dia ialah pendebat agama Kristen. Sebab sebelum ini kan Islam, kebanyakan Islam ni kan dorang macam pijak-pijak kita punya agama mah. Jadi kalau saya tengok Edis TV, dia lebih kepada mendebat agama Kristen. Dia bukan kepada satu agama Kristen saja, tapi untuk keseluruhan Kristen. Jadi saya suka Edis TV. Dia mendebat agama Kristen saja dan tidak kepada satu agama Kristen saja. Yang kenapa saya suka dengan Edis TV. Saya sokong penuh. Jadi yang saya dengar tadi abang cakap tuh Edis TV sesat. Kenapa abang boleh cakap Edis? Saya tidak tahu lah. Saya panggil abang kah atau adik kah? Sebab Panggil saya lebih abang. tua kan. Abang. Saya lebih tua dari ibu. Oh iya. Saya Pak. sudah hampir 60 ya, sedikit lagi. Oh begitu, sama juga lah. Kalau begitu, nampak muda, Iya. tapi masalah dia pakai topeng, jadi kita tidak berapa nampak. Iya, nggak Tidak apa-apa. berapa nampak muka kan? Iya. Kenapa saya mengatakan Edis itu sesat?